Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Sabrina dari D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menampilkan tugas remedi saya yang berjudul Konsep Dasar Keperawatan. Tugas remedi metodologi konsep dasar keperawatan. Proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan metode ilmiah yang dipakai dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional. Ketika seseorang perawat menghadapi klien dengan bermasalahan kesehatan atau keperawatan, maka perawat tersebut harus menggunakan proses keperawatan untuk menyelesaikannya. Tahapan proses keperawatan dibagi 5, yaitu 1. Pengkajian keperawatan, 2. Diagnosa keperawatan, 3. Perencanaan keperawatan, 4. Implementasi keperawatan, 5. Evaluasi keperawatan. 1. Pengkajian keperawatan atau mengumpulkan data secara komprehensif. Di saat melakukan pengkajian keperawatan, seseorang perawat harus mengumpulkan data dari klien secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya, perawat akan menganalisis data yang dikumpulkan, sehingga masalah keperawatan dan keperawatan dari klien dapat terindikasi. 2. Diagnosa keperawatan adalah penegakan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menjelaskan respon klien terkait kondisi kesehatannya atau perubahan pola dari klien. Diagnosa keperawatan akan memberikan dasar dalam pemilihan intervensi bagi klien supaya hasil yang ditetapkan dapat tercapai. 3. Perencanaan keperawatan. Perumusan secara tepat rencana asuhan keperawatan. Rencana keperawatan yang terorganisir dengan baik dapat mempercepat perawatan dalam mengidentifikasi tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Rencana asuhan ini akan memfasilitasi kelanjutan asuhan keperawatan dari satu perawatan ke perawatan yang lain yang akan bertugas selanjutnya, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan pada klien akan konsisten dan berkualitas tinggi. Lanjut, ketika menyusun asuhan keperawatan ini, perawat perlu 1. Menetapkan prioritas masalah keperawatan, 2. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan, 3. Menentukan intervensi keperawatan dan pengembangan rencana asuhan keperawatan. 4. Implementasi keperawatan. Pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan merupakan pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan yang disusun dari asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Perawat harus mempunyai kemampuan kognitif, hubungan interpersonal, dan keterampilan tindakan keperawatan supaya dapat memberikan implementasi keperawatan yang sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun. Lanjut, implementasi keperawatan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing klien. 5.
5. Evaluasi. Evaluasi ini menguat keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Lanjutan keberhasilan proses. Proses sama dengan rencana asuhan keperawatan yang telah disusun oleh perawat. Lanjut, keberhasilan tindakan keperawatan. Tingkat kemandirian klien sama dengan tidak kemajuan kesehatan. Sifat-sifat keperawatan yaitu dibagi menjadi 4. Yaitu 1. Dinamis, di mana keperawatan dapat diperbarui sesuai situasi yang perawat hadapi dalam menangani klien. 2. Siklus. Siklus artinya proses keperawatan berjalan menurut siklus tertentu, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan. Yang ketiga, independen. Independen adalah di mana masing-masing proses keperawatan saling tergantung dengan sama lain. Yang terakhir, 4. Fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan urutan proses keperawatan berupa sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi klien. Ini saya akan memberikan contoh keperawatan, teori keperawatan Virginia Henderson. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia menurut Henderson. 1. Bernafas normal. 2. Bekerja semangat. 3. Tercukupan makanan dan minuman. 4. Mengurangi zat tidak berguna di dalam tubuh. Hubungan teori Henderson dengan paradigma keperawatan, yaitu 1. Manusia, 2. Lingkungan, 3. Sehat sakit, 4. Keperawatan. Proses perawat menurut Henderson juga sama seperti proses keperawatan yang pertama. 1. Pengkajian, 2. Diagnosa, 3. Perencanaan, 4. Implementasi, 5. Evaluasi. Kekuatan dan kelemahan dari teori Henderson. Kekuatan. 1. Henderson adalah orang pertama yang mencari fungsi unik dari profesi perawat. 2. Teori Henderson bukan model abstrak, tetapi didasari oleh keanekaragaman pengalaman ia memiliki selama karir keperawatannya. 3. Henderson mengidentifikasikan proses keperawatan bahwa profesi keperawatan adalah profesi yang mandiri yang tidak hanya tergantung dan instruksi dokter. 4. Asumsi Henderson mempunyai validitas karena mempunyai keserasian
pasien dengan riset ilmuwan di bidang yang lain seperti konsep Maslow. Kelemahan, kekuatan dan dari teori Henderson. 1. Hanya berfokus pada penyembuhan fisik semata atau pada upah. 2. Teori kurang pragmatif, memandirikan pasien.